Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaAllah. Kita masih berbincang tentang fadilah iman yang diberikan Allah kepada kita. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu daripada keutamaan iman yang Allah sisipkan di dalam dada kita, yaitu dengan iman semua yang kita lakukan menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diberi nikmat kita bersyukur, maka itu baik. Diberi musibah kita bersabar, itu baik. Dan itu semua bisa terjadi karena dorongan iman. Artinya orang yang tidak beriman tidak mungkin mampu melakukan itu. Baik, kita sambung berikutnya. Fadilah daripada iman berikutnya yaitu orang-orang yang beriman atau yang mempunyai iman yang kuat, maka menyebabkan datangnya cinta Allah kepadanya. Dan itu berdasarkan keterangan dari Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, An-Nasai dengan derajat yang sahih. Hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. Nabi memulai kalimatnya dengan mengatakan mukmin yang kuat, dia lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, pada setiap keduanya ada kebaikan. Jadi ini bukan bermakna orang yang imannya lemah tidak dicintai. Kedua-duanya dicintai. Namun kalau diberikan pilihan mana yang lebih dicintai, Nabi menegaskan yang mempunyai iman yang kuat dia lebih dicintai Allah dibandingkan yang imannya lemah. Tentu kita tahu iman yang kuat ini setelah mengalami ujian dari Allah.
Kalau di masa sahabat, tentu kita mudah mendapatkan orang-orang yang imannya kuat. Mereka menggadaikan nyawa, bertahan dengan iman, dan itu sudah banyak terbukti. Orang-orang yang berjihad di masa Rasulullah tahu bahawa mereka mungkin tidak kembali ke rumahnya. Hanya iman yang mengantarkan mereka ke medan perang. Hanya rasa yakin dan percaya bahawa syahid itu akan mendapatkan kemuliaan. Hanya dengan modal mendengarkan dari mulut Nabi bahawa orang yang syahid tidak ada hisabnya, lempang ke surga. Hadis ini menunjukkan bahawa Allah mencintai orang-orang yang kuat imannya. Jadi turun cinta Allah. Hadis ini juga sering salah difahami. Jadi kadang-kadang hadis ini dipakai untuk mengatakan bahawa mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Lalu dicontohkan lemah dan kuat ini adalah fisik. Jadi dalam acara-acara tertentu, ya, apakah dunia kemiliteran, kemudian mungkin acara paskibraka, atau ada sebuah apalah, mungkin bahkan sampai acara-acara karate dan sejenisnya, lalu dibawakan dalil ini dengan mengatakan mukmin yang kuat lebih utama daripada mukmin yang lemah. Jadi maksudnya mukmin yang belajar karate lebih hebat daripada mukmin yang tidak belajar karate. Begitu yang sering difahami. Jadi yang dimaksud di situ sebenarnya bukan fisik, tapi iman di dalam hati. Fisik tidak menentukan, Pak. Buktinya banyak orang yang fisiknya kuat tapi tidak sanggup untuk membuka satu halaman Quran, untuk membalikkan halaman Quran pun tak sanggup. Padahal tinggal ada geti saja, terbalik sendiri dia, Pak. Dipruh saja terbalik sendiri, Pak. Badan kekar, berotot, urat kawat seperti Gatot Kaca lah. Kira-kira begitulah bayangannya dulu. Satu lembar Quran dia tidak sanggup balik, apalagi disuruh baca Kahfi di malam Jumaat mencapai 5 lembar, dia tidak sanggup. Baru buka halaman pertama langsung lemah, padahal ototnya luar biasa kekarnya. Banyak yang betisnya besar, kuat, sanggup berlari kemanapun, tapi tidak sanggup berjalan untuk membuka pintu masjid. Maka fisik kuat itu bukan pertanda mukmin kuat. Sebaliknya, orang-orang yang lemah, bahkan mungkin diberikan kekurangan oleh Allah, ada yang cacat tapi tidak pernah absen menghadiri saf-saf orang-orang berjamaah, kuat melakukan solat qiyamul lail, dia bertahan untuk terus istiqamah membaca Quran. Nah, efeknya beda. Orang yang imannya qawi, al-mu'min qawi, itu ketika diajak membela agama Allah, walaupun badannya kerempeng, tidak berotot, tapi kalau sudah bicara membela agama Allah, membara hatinya, Pak. Itu tidak peduli dengan tusukan pedang. Mau 1000 peluru menembus tubuhnya, kalau sudah bicara tentang agama, dia di depan. Yang badan-badan kuat itu premannya kadang-kadang kalau bukan urusan agama, nantang-nantang di jalan, turun, kemudian ngajak berantam sana, berantam sini. Itu di situ begitu bicara agama, mereka langsung mundur satu persatu. Di Afghanistan, saya lupa tahun berapa, mungkin Bapak pun sudah dengar, seorang pasukan pengawal hakim
dalam sidang, hakim, saya juga lupa namanya, sedang mengadili seorang yang dianggap bersalah. Hakim ini saking semangat sekali untuk membela negaranya dan ingin mengadili orang yang dianggap bersalah ini, dia mencaci maki Nabi di dalam sidang, karena yang sedang diadili ini orang yang sedang membela agama, jadi diadili, Pak. Dicaci maki Nabi di dalam persidangan. Pengawalnya ini begitu mendengar Nabi dicaci, langsung senjata yang dia seharusnya menggunakan menjaga hakim, dia tembakkan langsung ke hakim, mati di tempat. Silakan cek beritanya di Google. Saya lupa tahun berapa, nama-namanya lupa. Karena tidak penting nama, yang penting kejadiannya membuat semangat kita mendengarkan itu, tahu mana orang yang mukmin qawi. Dia ditugaskan menjaga hakim, tapi malah dia yang membunuh hakim, hanya karena hakim ini menghina Nabi Muhammad SAW dengan kesengajaannya, diulang dengan kesengajaannya. Ditembak mati di tempat, lalu pengawal ini ditangkap dan divonis hukuman gantung. Ketika digantung, ribuan rakyat Afghanistan menghadiri proses kematiannya. Disanjung-sanjung, hampir 1/4 dari negara itu datang untuk melihat pahlawannya. Makanya hadis ini, semakin kuat iman seorang hamba, semakin cinta Allah kepadanya. Cinta Allah maka dilampiaskan dengan membawa hamba ini ke jalan-jalan menuju ke surga. Beda dengan cinta manusia. Cinta manusia, kita mengaku cinta pada istri kita, maka istri akan mengabdi, memberikan semua yang dia bisa lakukan untuk suaminya. Suami melampiaskan cinta pada istri, ya mungkin dengan menambahi wang belanja. Itu pun jarang terjadi. Ada. Lalu dia mungkin akan memberikan oleh-oleh, macam-macam caranya. Cinta pada anak, setiap pulang beli mainan, macam-macam. Tapi yang cinta kemudian membuat anak itu menderita, itu jarang didapatkan dari manusia. Karena dalam konsep berfikir kita, cinta itu dilampiaskan dengan memberi bahagia, bukan memberi derita. Jadi atas nama cinta yang kita beri bahagia. Contohnya, gak ada orang habis pukul anak lalu anak itu merasa dicintai, walaupun kita tujuannya sebenarnya itu. Tapi cinta Allah, kalau Allah sudah cinta kepada orang yang beriman yang kuat, maka Allah akan membawa kita ke jalan-jalan menuju surga. Dan jalan surga itu hujibatil jannah bil makarih. Jalan menuju surga dipenuhi dengan onak duri. Maka makin dicintai Allah, makin banyak ujian yang kita dapat. Jadi bukan makin dicintai Allah lalu kita merasa ini kaya, kita bisa beli mobil, jalan-jalan, kita bisa tur sana, tur sini, lalu kita mengaku ini akibat cinta Allah kepadaku. Itu bahkan bisa membuat kita kadang-kadang terjebak ke dalam tipu daya harta kita. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, iman bisa membuat bertambah cintanya Allah ketika iman itu terus kita pupuk menjadi kuat. Jadi semakin bagus iman kita, meyakini semua ketentuan Allah, semakin cinta Allah kepada kita. Orang kalau sudah sampai pada yakin, seyakin-yakinnya, itu tidak peduli dengan hidup yang dia jalani, kecuali dia serahkan pada Allah. Makanya Rasulullah mengatakan akan dijamin surga orang yang hidupnya seperti hati seekor burung, ma'idatit tayr, kata Rasulullah. Dia masuk surga orang yang selama hidupnya seperti hati seekor burung. Burung
pergi yamshi himasan, burung itu keluar pagi tidak tahu mau ke mana Pak. Burung tidak pernah lulus tes PNS, jangankan PNS, honorer pun tidak. Mamanya burung pergi, dia tinggalkan anaknya di dalam sangkar. Itu mama mau ke mana? Bapak pernah tanya sama anak burung, nyan mak ke ho kena jak ya mak je. Anak burung tanya sama mamanya, mak ho nak jak, mau ke mana mama? Mama pasti jawab, tidak tahu nak. Mau fingerprint ya mak? Mama mau fingerprint di mana? Kantor tak ada. Yang penting keluar cari rezeki. Keluar berjalan di atas udara, tidak nampak cacing di bawah tanah. Dia terus terbang sana, terbang sini. Kata Rasulullah, yamshi himasan, waktu pergi perutnya kosong. Namun hanya karena imannya kepada Allah, hanya karena yakin Allah pasti beri rezeki, Rasulullah mengatakan tawakkalnya burung yarji'u bitanan, pulang perutnya penuh, di mulutnya ada cacing yang dia bawa ke anaknya. Pernahkah dia hidup memikirkan rumah sewa? Pernahkah dia susah ketika dia tidak mampu beli kenderaan? Tidak ada. Maka masuk surga orang yang hidupnya seperti hati seekor burung, kata Rasulullah. Iman itu asal sudah percaya rezeki ditanggung Allah. Kenapa harus susah sampai siang malam cari rezeki sehingga tidak pernah pegang Al-Quran sekalipun? Kenapa kita begitu ragunya kepada Allah? Padahal ketika kita naik mobil, itu yang jadi supir kita ahli sabu-sabu Pak. Tapi kita serahkan hidupnya pada supir itu. Bulat-bulat kita serahkan. Mau ke mana bawa-bawalah. Kepada Allah kita tidak berani serahkan hidup. Iman kita bermasalah di saat masih ada keraguan terhadap itu. Makanya jangan ragu Pak. Jadi kalau kita pulang sandal kita hilang, itu bukan sandal kita, bukan rezeki kita. Cari sandal yang lebih baik daripada itu. Ya, sampai-samping itu cari Pak. Berarti itulah sandal kita. Kan begitu ceritanya. Itu contoh. Artinya tidak perlulah susah. Pulanglah dengan kaki ayam. Ayam saja tidak pakai sandal. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah Rasulullah mengatakannya. Di sini sambungan hadis ini diajarkan oleh Nabi SAW tentang kategori orang-orang yang kuat sekali imannya. Apa kata Rasulullah? Ihris ala ma yanfa'uk, selama engkau hidup berbuatlah sesuatu yang hanya bermanfaat untukmu. Jadi orang beriman itu memupuk kekuatan imannya, dia tidak banyak melakukan yang tidak bermanfaat. Hidupnya dipenuhi dengan cita-cita masuk surga. Orang yang kuat imannya itu tidak banyak waktu untuk main game, tidak banyak waktu untuk duduk di kedai kopi terus-terusan duduk kedai kopi. Pagi duduk kedai kopi, sore di kedai kopi, habis isya di kedai kopi. Nyanduk dia pukul cakra Pak, sampai jam 12 bicara. Begitu sudah habis judul diam, semuanya duduk lihat HP. Nanti cari lagi judul yang baru, duduk terus-terusan. Rasulullah SAW setelah solat isya beliau tidur, bangun di tengah malam supaya bisa bangun qiyamul lail. Begitu gaya hidup Nabi. Kita setelah isya kita tidak tidur. Kita tidurnya kapan? Sepertiga malam. Bangun sepertiga siang. Begitu banyaknya waktu yang terlewatkan. Makanya orang beriman itu semakin kuat imannya ketika dia melakukan yang bermanfaat. Sekali-sekali boleh. Jadi jangan gara-gara kita bilang ini seakan-akan tidak boleh sama sekali. Sekali-sekali tidak mengapa. Ajaklah saya ke kedai kopi, makanlah mie sekali-sekali, tidak mengapa. Kita penuhi insyaAllah. Cuma jangan setiap malam. Berusahalah berbuat yang bermanfaat, karena Rasulullah mengatakan orang yang paling baik di antara kalian
iaitu hanya melakukan yang bermanfaat untuknya. Dan Rasulullah sambung, wasta'in billah, kalau terjadi sesuatu kepadamu, wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah, wala ta'jas, jangan lemah. Ini Rasulullah mengingatkan. Bukankah kita yang mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami memohon, kami menyembah dan kami memohon pertolongan. Kita ikrarkan setiap hari, tapi ketika ada masalah tidak pernah mulut kita minta kepada Allah. Kita langsung plan A, rencana A, kita langsung memikirkan manusia. Siapa yang kita bisa jadikan backing? Siapa sahabat kita yang punya kedudukan? Kombes mana yang bisa kita telepon untuk menolong keadaan kita? Kepada Allah kita tidak minta apa-apa, maka Allah biarkan kasus kita urus sendiri. Habis uang untuk ngurus kasus kita. Kalau kita lapor sama Allah, Allah ikut campur. Ketika Allah ikut campur, maka tidak ada manusia yang bisa memenangkan perkara di atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang yang beriman. Kata Rasulullah, kalau terjadi sesuatu, wasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah, jangan lemah, jangan merasa lemah. Makanya ketika Ammar, anaknya Yasir, ibunya Sumayyah, syahidah pertama, itu kan waktu ibunya disiksa oleh Abu Jahal, dia kan lapor ke Rasulullah. Dalam sejarah itu dia datangi Rasulullah, dia lapor, ya Rasulullah, ibuku diikat, disiksa. Ini Rasulullah dengan sahabat masih minoritas di Mekah. Apa kata Rasulullah kepada Ammar? Bersabarlah wahai Ammar. Disuruh sabar oleh Rasulullah, karena sabar itu otomatis menunggu keputusan Allah. Karena sabar itu pasti ikut campur tangan Allah di situ. Lalu ibunya dibunuh, ditusuk dengan tombak dari kemaluannya, tembus ke dadanya oleh Abu Jahal. Ammar lapor lagi, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal. Bersabarlah wahai Ammar, kata Rasulullah. Lalu ayahnya, kemudian giliran ayahnya ditangkap, disiksa. Ammar lapor lagi, sama, Rasulullah mengatakan bersabar. Terus keduanya menjadi syahid dan syahidah, tetap disuruh sabar. Ammar tidak mengerti apa yang dimaksud Rasulullah, selalu disuruh bersabar. Ternyata keputusan bersabar itulah membuahkan surga. Tidak mati hari ini, mati besok. Tapi memilih mati untuk dapat surga, itu yang susah. Makanya Rasulullah mengatakan, bersabarlah. Allah tahu bagaimana cara membawa ibu dan ayahmu ke dalam surga. Maka jawablah ke Allah SWT. Terjadi sesuatu, paling kurang mulut kita segera bermohon kepada Allah. Nanti manusia akan datang menolong kita kalau Allah sudah menyiapkan pasukan-pasukannya. Oh, tidak ada pasukan manusia, Allah siapkan pasukan dari langit untuk menolong kita. Ada saja caranya. Lalu Nabi sambung, wa in asabaka syai'un, kalau sesuatu menimpa dirimu, fala taqul, janganlah engkau mengatakan law anni fa'altu kaza, law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Seandainya terjadi sesuatu padamu, jatuh musibah kepadamu, janganlah engkau mengatakan seandainya aku tidak melakukan itu, atau seandainya aku melakukan itu pasti tidak terjadi demikian. Jangan katakan itu, kata Rasulullah. Itu menunjukkan kita tidak tawakal dan kita tidak menggantungkan urusan ke Allah. Jadi kita masih mengandai-andaikan seandainya aku tidak naik pesawat itu, seandainya anak aku tidak naik mobil itu, mungkin tidak terjadi kecelakaan itu. Seandainya aku tidak kawin sama dia, mungkin tidak akan begini hidupku. Seandainya. Ini bahasa-bahasa orang yang lemah iman. Karena semua kejadian itu izin Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita. Kalau engkau ingin memberi sesuatu, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegahmu. Kalau Allah ingin jatuhkan pesawat itu, dan kita termasuk list yang harus berada dalam pesawat itu, apapun cerita kita pasti naik ke dalam pesawat itu. Kita sudah trauma, tidak mau berenang, tidak mau berada di atas air, kita takut menyeberangi laut. Kalau Allah tentukan kita mati di tengah lautan, pasti suatu saat
kita akan menyeberanginya dan kita pasti meninggal di tempat yang telah ditentukan Allah. Jadi tidak benar bahasa seandainya hana kaja orang Sabtu pasti tidak meninggal. Enggak meninggal hari Sabtu, meninggal di hari Minggu dengan cara yang berbeda. Semua ketentuan Allah, maka dilarang berandai-andai. Kalau sudah terjadi, terjadilah. Anak kita ditabrak orang, memang sudah begitu. Kenapa anak kita kok turunnya di jalan itu? Biasanya dia bawa Honda baik sekali. Kenapa hari itu kok dia pula yang kena? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa kita yang tidak lulus PNS? Kenapa sahabat kita yang ranking 45 sudah lulus 2 kali, Pak? Enggak ikut tes lulus. Jangan bicara seandainya seandainya longturi orang dalam. Kalau saya kenal orang dalam mungkin enggak kayak gini kejadiannya. Seandainya itu semuanya bahasa lemah iman. Apa yang terjadi, terjadilah. Kita hanya disuruh berusaha. Tunggu kepastian dari Allah. Yang penting usaha. Masalah keputusan biarkan Allah. Kita lamar anak orang sudah 10 kali, 9 kali ditolak. Itu izin siapa ditolak? Izin orang tuanya atau karena anaknya itu yang membuat perkara seperti itu, atau karena izin Allah? Izin Allah. Kita tidak tepat bersama mereka. Oh, rupanya yang kita nikahi yang ke-10 tidak tepat juga, ribut 24 jam. Tinggal cari yang ke-11, apa susahnya? Hidup itu, hiduplah hanya berusaha dan menunggu keputusan. Terjadilah. Apa boleh buat? Begitulah wabashiris sabirin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kabarkan berita gembira kepada yang sabar. Masalah musibah semua wajib dapat. Makanya lihat awal kalimatnya, wala nabluwannakum. Itu kan pakai lam taukid, nun taukid, 2 kali Allah buat untuk meyakinkan semua kalian dapat musibah. Semua kalian. Tidak ada yang terlewatkan. Pasti dapat. Namun berbeda-beda caranya. Berbeda-beda caranya. Ada yang menimpa diri sendiri, ada yang menimpa anak, lalu kita bersedih. Ada yang menimpa istri, anak masih kecil, istri meninggal waktu melahirkan. Atau ada seorang perempuan, suaminya meninggal, lalu kemudian kahwin lagi, meninggal lagi, kahwin lagi, meninggal lagi. Itu putroneng kalau sudah begitu. Itu jadi begitulah kata Nabi SAW. Janganlah engkau ketika terjadi sesuatu engkau mengatakan seandainya aku tidak pergi ke situ, seandainya begini, seandainya begitu. Tidak disuruh seperti itu. Apa yang harus dilakukan di saat seperti itu? Nabi mengajarkan orang imannya kuat. Terjadi sesuatu, Nabi langsung mengajarkan, walakin qul, tapi sebutlah, kata Rasulullah, sebutlah, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini semua sudah takdir Allah. Kalau Allah menginginkan, pasti terjadi. Jadi bahasa Nabi yang Nabi ajarkan, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini bahasa Arabnya, Pak. Oh, kita susah menghafalnya, boleh kita lakukan dengan bahasa sendiri. Ketika ada orang mengatakan, alangkah sedihnya hidupmu, engkau dirundung oleh nestapa terus-terusan. Itu dulu ada majalah waktu kecil-kecil kita, Pak. Ada satu halaman yang paling disukai oleh ibu-ibu. Saya lupa majalah apa itu. Yaitu judulnya Oh Mama, Oh Papa. Ini yang tertawa pasti semuanya teringat dengan bacaan itu. Itu SD saya, Pak, waktu dulu itu. Itu hidupnya di situ hanya hidup menderita. Judulnya saja berbeda-beda. Kalau itu terjadi pada kita, semua yang terjadi ketika orang mengatakan alangkah sialnya nasibmu, alangkah begini, maka ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini semua telah ditentukan Allah. Kalau Allah menginginkan sesuatu, pasti terjadi. Pasti terjadi. Tidak ada yang lepas daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada riwayat, Pak. Tapi saya tidak tahu apakah ini hadis atau tidak. Saya lupa mengeceknya. Tapi ada riwayat dalam beberapa kitab yang menyebutkan tentang ketika seseorang sudah tiba ajalnya, hampir tiba ajalnya, dia bukan berada di tempat yang harus dicabut nyawanya, maka malaikat mendatanginya
lalu membelalakkan matanya sampai dia merasa ketakutan. Dan orang ini kemudian karena mengira ni orang ni aneh sekali, menatapnya terus-terusan, dia merasa ketakutan, dia pindah dari tempat dia berada menuju, hatinya bergerak menuju ke tanah yang dia akan dicabut nyawa. Kita ini bukan hanya ditentukan ajal, tapi ditentukan tempat di mana ajal kita. Itu Allah yang mengatakannya. Kita ditentukan oleh Allah, iaitu fi ayyi ardin tamut, di tanah mana engkau akan meninggal. Meninggal umrah, kita akan berusaha umrah. Kita meninggal di Turki, kita akan berusaha ke Turki. Kita meninggal di Lok Semawi, kita tidak akan pergi ke mana-mana. Itu semua ketentuan Allah. Kalau terjadi, itu semua izin Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup tenangkan hati dengan iman yang kuat. Telah pergi anak kita, telah pergi isteri kita, telah pergi orang tua kita, itulah ketentuan Allah. Kalau sudah serahkan kepada Allah, maka Allah mengatakan wa basyir, kabarkan berita gembira. Nah, basyir ini yang menenangkan hati. Berita gembiranya nanti di akhirat, bukan sekarang. Karena sekarang kalau diberikan balasan di dunia, dunia tidak mampu menampung kebahagiaan itu. Kalau seandainya dunia dicipta untuk meletakkan kebahagiaan, maka dunia tidak mampu menampungnya. Untuk menanam satu pohon kurma yang tumbuh dengan kalimah la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kan kata Nabi, barang siapa mengucapkan kalimat itu, ghurisat lahu nakhlatan fil jannah, satu kalimat ditanamkan pohon kurma di kapling rumahnya. Seandainya itu dibuat kapling, dibuat kebahagiaan itu di dunia, kita ini Pak, enggak cukup tanah untuk menampung pahala-pahala itu. Kita ucapkan sehari satu kali salat 33 kali. Itu kalau kita gabung 33 kali, 33 pohon kurma Allah tumbuhkan di kapling tanah kita di surga. Seandainya dibuat di dunia, kan cukup capek kita cari tanah untuk bisa menampung pahala. Itu belum lagi bahagia yang lain, ya, belum lagi diletakkan bidadari. Dalam satu rumah ada 70 bidadari, mesabah mentang tak pakai habis-habis dengan bidadarinya, Pak. Ya. Bagaimana mau meletakkan 70 bidadari? Kemana kita harus berlari untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Makanya sabar, mau bahagia, mati dulu, ya. Setelah itu baru dapat yang abadi. Yang sudah meninggal dari saudara kita, Pak, mereka telah berada di alam yang lain, jasadnya di dalam lahat, tapi ruhnya berada di alam yang lain, alam barzah. Mereka sedang berbahagia menikmati amal mereka selama di dunia. Yang capek berjamaah, coba lihat jamaah kita ada berapa orang, Pak, yang berangkat setelah lelah berjamaah di atas dunia. Lelah. Dalam berapa minggu ini, dalam dua minggu ini, berapa jamaah kita hilang, dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ahli solat subuh ketika mereka belum sakit selalu datang untuk memenuhi panggilan Allah. Makanya terimalah dengan ucapkan ini sudah takdir Allah, sudah semua ditentukan Allah. Nah, fa inna law taftaha amal syaitan, kalau engkau tidak mengucapkan itu atau tidak meyakini itu takdir Allah, kata Rasulullah sebagai penutup hadis, maka engkau telah membuka jalan-jalannya syaitan. Seandainya engkau tidak memulangkan urusanmu kepada Allah, engkau telah membuka jalan syaitan. Makanya beruntunglah mereka yang hidup dengan iman. Semakin kuat iman, semakin cinta Allah kepadanya. Namun ingat, ujian itu pasti dah datang. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan yang bersabar di atas iman kita, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.